Shalom. Moras. Pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang memberikan kekuatan hingga sampai hari ini. Yang kedua kepada Bapak Tuhan Fakultas Ilmu Budaya. Yang ketiga kepada Bapak dosen Prodi PPSN Bapak Akari. Kemudian kepada Bapak dosen penguji, Bapak Ibu dosen pembimbing 1 dan 2, Bapak Ibu dosen PPSN USU, rekan-rekan mahasiswa yang datang dari USU, Nomensen dan Unimed, sahabat-sahabat saya yang berdomisili di Medan, dan kawan-kawan saya para pendeta yang ada di Medan, jemaat HKBP Paindoa, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan sahabat-sahabat saya yang datang dari Pemda Toba Samusi. Bapak Ibu yang terkasih, karya saya Lampiur Opera Manolo. Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan dalam penciptaan karya ini, yang pertama menggarap idiom bunyi dasar Lampiur Opera Monolog dalam 5 movement atau 5 bagian. Yang pertama itu tentang Aik Hamuruan, yang kedua itu tentang Holok, ketiga tentang Pardalanan Nimolu, keempat itu tentang Partuturan, dan kelima Diopasu. Yang kedua, ada tujuan penciptaan karya ini, saya sengaja membuat angket kepada semua hadirin yang saya banggakan untuk saya bisa berkaca diri tentang karya yang akan ditampilkan. Biarlah Bapak Ibu memberikan nilai untuk itu melakukan. Adapun metode yang digunakan adalah metode pendekatan penelitian kualitatif yang didukung dengan 5 teori. Pertama, teori bunyi. Kedua, teori orkestrasi. Ketiga, teori instrumentasi. Keempat, teori filsafat keindahan. Dan yang kelima, teori makna kehidupan. Maka hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa karya ini disajikan dalam bentuk opera monolog dengan melakukan penggabungan musik tradisional Batak Toba dan musik barat atau western style dalam sebuah komposisi musik yang utuh, seperti yang akan kita saksikan sebentar lagi. Begitulah abstrak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, masih boleh tepuk tangan buat Ibu Naomi. Ya, sebelum kita menyaksikannya, saya akan terlebih dahulu memvisualisasikan Lampiur telah ditinggal oleh sang suaminya, dan mereka memiliki 4 orang anak. 4 orang anaknya telah diperjuangkan sendiri oleh Lampiur hingga sampai ke jenjang pendidikan sarjana. Lampiur juga bekerja di ladang, dan Lampiur juga melakukan aktivitas bertenun. Lampiur juga rajin bergereja memuji Tuhannya. Nasib berkata kepada Lampiur,
dan berharap walau hidup sendiri ditinggal oleh 4 orang anaknya yang telah merantau jauh, tetapi dia hidup sendiri di kampung halamannya. Dan suatu saat mendengar kabar bahwa anak yang paling besar dari Lampion mengalami musibah dengan kondisi yang sekarang. Inilah monolog Lampion. Ditinggal